Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 68. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cucuku juga sudah mati. Ye Wuji berkata dengan sedih. Zhen Kehan, ceritakan secara detail bagaimana mereka mati. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Suan Yuanru. Zhen Kehan memandang ayah dan putranya yang menangis dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu proses spesifik masalah ini. Dalam pertempuran dengan kota abadi Suan Yuan ini, tidak hanya Tuan Muda kotamu dan Ye Wumen yang mati, tetapi juga Grand Marshal Hu Xiao dari kota kita mati. Ayah dan putra Long Xiaolin dan 200 juta pasukan kota yang ditinggalkan juga dihancurkan. Kali ini, saya memiliki 80 juta tentara di kota peri meteorit. Hanya satu wakil jenderal yang melarikan diri. Dia memberitahu saya. Mendengar pidato itu, Ye Wuji mendongak dan menangis, saudaraku, cucuku. Suan Yuanru, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Ayah, orang tidak bisa kembali dari kematian, jangan terlalu sedih. Ye Longyun menahan rasa sakit karena kehilangan putranya, menghibur Ye Wuji. Setelah waktu yang lama, suasana sedih ayah dan anak itu berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Ye Longyun memerah karena air mata dan bertanya, saudara Zhen, kota peri meteorit, bukankah kamu tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Bagaimana Marshal Hu Xiao bisa memimpin 80 juta tentara abadi untuk membantu Long Xiaolin kali ini? Sayang, Zhen Kehan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saudara lama, Anda tahu, saya memperlakukan Anda seperti saudara dan hubungan kita seperti saudara. Ketika saya mendengar bahwa Ye Jian juga pergi untuk membantu Long Xiaolin, saya mengirim Marshal Hu Xiao untuk melindungi putramu. Karena saya mendapat informasi yang dapat dipercaya sebelumnya, kekuatan Suan Yuanru telah meningkat pesat, jadi saya tidak mempercayai putra Anda. Saya mengirim Marshal Hu Xiao. Zhen Kehan tahu bahwa kamu Long Yun tidak tahu bahwa Long Yuxuan adalah anak angkatnya. Oleh karena itu, tujuan dari omong kosongnya adalah untuk membuat kamu Long Yun berhutang budi padanya. Kakak yang baik, kamu punya hati. Mata Ye Longyun bersemangat dan berkata, Zhen Ji, apakah sulit bagimu? Mendengar pidato itu, Zhen Kehan tampak bersalah. Aduh, karena inilah Zhen Ji hampir membunuhku. Akhirnya, dia mengusirku keluar dari kota abadi meteorit. Dia tidak punya hati nurani. Setelah mendengar ini, kamu Longyun penuh permintaan maaf kepada Zhen Kehan dan segera berkata, saudara yang baik, kota abadi meteorit tidak dapat mentolerirmu. Biarkan kamu untuk saudaramu. Mulai sekarang, kamu bisa menetap di kota Longyun Xian kami. Jika waktunya sudah matang di masa depan, kamu akan menjadi wakil wali kota-kota Longyun kami. Zhen Kehan mengangguk dan berkata, lebih baik mematuhi perintah daripada menghormati. Ye Longyun tahu bahwa Zhen Kehan, seperti dirinya, adalah yang terkuat dari tingkat 12 di ranah kaisar. Jika Anda memenangkannya saat ini, Anda akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Ye Wuji menghadap Ye Longyun dan berkata dengan suara yang dalam, Suan Yuanru harus mati. Sebagai seorang ayah, dia secara pribadi akan memimpin pasukan untuk menyerang kota Suan Yuan Xian dan membunuhnya. Ye Wuji, Zhen Kehan mengerutkan kening dan berkata, ketika menyerang kota abadi Suan Yuan Xiancheng, ada total 5 orang kuat di ranah kaisar. Di antara mereka, Long Xiaolin dan Hu Xiao adalah ranah tingkat 12 dan dibunuh oleh Suan Yuanru. Saya khawatir ketika Anda pergi, jika Suan Yuanru juga yang kuat di ranah kaisar, itu akan buruk bagi Anda. Setelah itu, Ye Longyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ayah, Cheng Qingtian, penguasa kota abadi Qingtian, dipromosikan ke ranah kaisar pertama 3 tahun lalu dan mengadakan perjamuan besar, dan anak itu juga pergi untuk berpartisipasi. Cheng Qingtian dan ayah memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Mengapa kamu tidak pergi ke kota Qingtian Xian dan meminta bantuannya? Dengan cara ini,
kota abadi Xuanyuan akan dihancurkan. Kami bisa membalas dendam. Mendengar pidato itu, Ye Wuji mengangguk. Ya, sebagai seorang ayah, aku akan pergi ke kota Qingtian. Setelah Ye Wuji pergi, Zhen Kehan berkata lagi, Tuan kota, kota yang ditinggalkan adalah tanah harta karun geomantik. Jika Anda memberitahu kota-kota abadi lainnya bahwa Long Xiaolin sudah mati, saya khawatir para penguasa kota itu akan memutuskan untuk meninggalkan kota untuk memperluas kekuatan mereka. Sekarang Xuanyuanru kemungkinan telah menduduki kota yang ditinggalkan. Selama kita membunuh Xuanyuanru di masa depan, tidak hanya kota yang ditinggalkan yang akan menjadi milik kita, dan kota abadi Xuanyuan. Dengan cara ini, 3 kota abadi adalah milik kita, jadi kita bisa mengembangkan kekuatan kita dan mendominasi tanah terlantar. Mendengar pidato itu, Ye Longyun mengangguk setuju. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Ye Wuji dan seorang pria berusia 60 tahun yang mulia dengan pakaian kerajaan kembali ke kota Longyunxian. Orang tua itu adalah penguasa kota abadi Qingtian, Cheng Qingtian. Di aula selamat datang, setelah menyapa Ye Longyun dengan kepalan tangan, Cheng Qingtian berkata dengan wajah datar, Tuan Ye, kali ini Tuan Kota dapat membantu Anda membalas dendam, tetapi ada beberapa hal yang telah saya katakan kepada ayah Anda. Saya sedang berbicara kepada Anda hari ini untuk mengkonfirmasi hal-hal ini. Ye Longyun mengerutkan kening dan berkata, tolong katakan. Cheng Qingtian berkata, setelah penghancuran kota abadi Xuanyuan, kota yang ditinggalkan adalah milikmu dan kota abadi Xuanyuan milikku. Jika kamu setuju, aku, Cheng Qingtian, akan membentuk aliansi denganmu. Mulai sekarang, kamu dan aku memiliki kebahagiaan dan kesulitan. Mendengar pidato itu, ketika Ye Longyun hendak berbicara, suara ayahnya Ye Wuji terdengar di benaknya, berjanjilah padanya. Ye Longyun berkata sambil tersenyum, oke, ini kesepakatan. Kemudian, setelah diskusi terperinci, kedua pemimpin kota menyelesaikan aliansi dan membuat sumpah. Kamu Longyun berkata, dalam 2 tahun terakhir, saya telah mengirim orang ke kota yang ditinggalkan. Ditemukan bahwa tidak hanya kota yang ditinggalkan, Xuanyuanru telah membentuk formasi besar untuk melindungi kota, tetapi juga 4 formasi besar diatur di sekitar kota yang ditinggalkan. Xuanyuanru pasti ingin bolak-balik dalam 5 formasi saat menghadapi musuh. Mendengar itu, Ye Wuji melambaikan tangan kecilnya, dan wajahnya yang belum dewasa penuh dengan penghinaan. Tidak apa-apa, kamu akan dapat melindungi mereka dari ayahmu dan Tuan Kota Cheng. Kemudian, kamu uji memimpin 360 juta tentara dan orang untuk langsung pergi ke kota yang ditinggalkan dengan Cheng Qingtian. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuanyuan, di lantai 48 Menara Lingqiao, Tan Yun, duduk bersila, menghembuskan nafas dari tingkat kelima ranah Kaisar Suci. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap kelima ranah Kaisar Suci. Dia tidak segera melatih tubuh Hong Mengba, tetapi sekali lagi memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan retret. 4 musim bergantian, 1,5 tahun kemudian. Tan Yun, duduk bersila, mendengar suara hormat di Gunung Suci Xuanyuan, lapor kembali ke Tuan Kota dan Jenderal. Bawahannya adalah Zhao Ting, jenderal penjaga kota yang ditinggalkan. Sekarang ada 2 orang kuat di kota Longyunxian. Mereka memimpin 360 juta pasukan untuk menyerang formasi pertahanan kota yang ditinggalkan. Mendengar pidato itu, Tan Yun menghilang begitu saja dan muncul di puncak di saat berikutnya. Pada saat ini, Xuanyuanru, yang telah menyentuh penghalang ke-6 ranah Kaisar, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Memegang tangan giok lembut Xuanyuan dan berkata, pergi dan lihatlah. Selanjutnya, Tan Yun dan Xuanyuanru terbang melalui susunan transmisi di terowongan ruang waktu selama 3 jam dan tiba di rumah utama kota yang ditinggalkan. Kemudian, setelah terbang 200 juta li abadi ke arah gerbang kota, Xuanyuanru melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti gerbang kota. Sesaat kemudian, Xuanyuanru mengambil kembali pengetahuannya yang abadi. Mei mengerutkan kening dan berkata, Tan Yun, dari 360 juta pakaian tentara abadi, kita dapat melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang dari kota abadi Longyun. 2 orang pertama,
satu orang tingkat pertama ranah Raja Kaisar, saya tahu adalah Cheng Qingtian, penguasa kota-kota abadi Qingtian. Selain itu, ada seorang anak yang terlihat seperti remaja, tapi dia adalah kekuatan tingkat 2 ranah Kaisar. Dia harus diremajakan. Kurasa dia berasal dari kota abadi Longyun. Dia mungkin Ye Wuji, ayah Ye Longyun. Tapi anehnya aku membunuh Marsal Huxiao, tetapi Zenji, pemimpin kota peri meteorit, tidak datang. Apakah dia datang atau tidak, siapapun yang datang dan ingin membunuh kita harus menghancurkan semua parit naga. Mata Tan Yun muram dan berkata, Ruer, karena mereka telah datang, kita akan menyapa dan memberitahu mereka bahwa kita ada di sini. Kita dapat menyerang dengan tenang dan tidak lari ke kota abadi Suanyuan. Kemudian, Tan Yun dan Suanyuan datang ke gerbang bergandengan tangan. Suanyuanru, kamu binatang, kembalikan kehidupan saudaraku dan cucuku. Ye Wuji memelototi Suanyuanru di seberang tirai. Mungkin karena dia sudah lama bersama Tan Yun. Suanyuanru menjadi sedikit lucu saat ini. Dia tersenyum dan berkata, awalnya, kamu bocah lelaki benar-benar Ye Wuji. Hihi, cucumu Ye Zijian dan adik laki-lakimu Wumen dibunuh olehku. Kamu memiliki kemampuan untuk masuk dan membunuhku. Mendengar pidato itu, kamu Wuji tersipu karena marah. Kamu jalang kecil, tunggu aku. Ini istirahat, aku akan istirahat cepat atau lambat. Tanpa menunggu kata-kata kamu Wuji, Tan Yun memegang Suanyuanru di udara dan tersenyum. Jangan konyol, anak kecil yang tidak memiliki semua rambut. Pulanglah dan makan susu dengan cepat. Rower, ayo pergi dan abaikan mereka. Dengan itu, Tan Yun memimpin Suanyuanru dan menghilang ke pandangan Ye Wuji. Siapa Ye Wuji? Dia adalah kekuatan dari tanah yang ditinggalkan. Kapan dia begitu terhina seperti dia hari ini? Aku juga marah. Aku juga marah. Ye Wuji meraung, merobek malam, serang aku, serang keras. Suanyuanru dan Tan Yun jatuh di belakang rumah tuan kota. Dia berkata dengan cemas, Tan Yun, berapa lama 10.000 naga dapat melindungi kota? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, itu akan berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Ketika mereka menembus 10 formasi, itu akan lebih dari 20 tahun kemudian. Kita tidak perlu memikirkan hal lain sekarang. Ayo diam dengan tenang, terutama kamu, jangan terganggu selanjutnya. Diam saja dan aku akan menjagamu di luar. Suanyuanru mengangguk. Segera, dia menutup matanya, menjelaskan kebahagiaan apa yang ada di wajahnya yang cantik, dan berkata, senang memilikimu, cium aku. Tan Yun tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk memberi Suanyuan ciuman panjang dan lembut. Kemudian, Tan Yun mempersembahkan menara Lingqiao. Setelah Suanyuanru masuk, Tan Yun melepaskan pengetahuan abadi dan menyelimuti area dengan radius 300 juta abadi. Suaranya sampai ke telinga 4 miliar orang abadi yang ketakutan dan 1 miliar tentara abadi. Saya Jenderal Tan Yun. Jangan takut, bahkan jika susunan parit rusak, kami memiliki 9 susunan lain untuk Anda berlindung. Kata-kata Tan Yun tidak diragukan lagi merupakan jaminan bagi para prajurit abadi dan orang-orang abadi, menghilangkan kepanikan di hati mereka dan menenangkan pikiran mereka. Selanjutnya, Tan Yun memasuki menara Lingqiao dan terus berlatih dalam isolasi. Di luar waktu, 2 tahun dan 1 bulan kemudian, Tan Yun di aula memadatkan janin suci Kaisar ke-6 Hongmeng. Dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa arai perlindungan kota akan rusak dalam waktu sekitar 2 bulan, jadi dia memerintahkan semua orang untuk kembali ke kota abadi Suanyuan melalui arai transmisi dalam 2 bulan. Tan Yun akhirnya mengambil menara Lingqiao dan kembali ke Gunung Suci Suanyuan di kota abadi Suanyuan melalui terowongan ruang waktu. Sebelum kembali, Tan Yun menghancurkan susunan transmisi di kota yang ditinggalkan. Dengan cara ini, dia sangat percaya bahwa setelah Ye Wuji dan yang lainnya menerobos barisan besar, mereka mengira mereka berada di barisan besar di sekitar kota yang ditinggalkan dan pergi untuk menyerang barisan besar lainnya. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun terus retret. Di luar waktu, 16 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Ye Wuji dan Cheng Qingtian, 360 juta tentara abadi menerobos formasi pertahanan.
Yang membuat Ye Wuji marah adalah kota yang ditinggalkan itu sudah menjadi kota yang kosong. Ye Wuji memerintahkan dengan wajah biru besi, seluruh pasukan mendengarkan perintah itu. Setiap tanaman dan pohon di kota yang ditinggalkan tidak dapat dihancurkan, karena kota abadi ini adalah milik kita. Sekarang ikuti aku dan hancurkan 4 susunan besar lainnya. Suan Yuanru dan mereka akan bersembunyi di salah satu dari mereka. Suan Yuanru, aku tahu berapa lama kamu bisa bersembunyi. Waktu berlalu, 10 tahun kemudian. Ye Wuji dan Cheng Qingtian akhirnya memecahkan 4 susunan perlindungan kota, tetapi yang membuat mereka muntah darah adalah mereka bahkan tidak memiliki bayangan. Sialan, mereka pasti memiliki terowongan ruang dan waktu ke kota abadi Suanyuan. Pada saat ini, Ye Wuji, yang sudah menjadi seorang pemuda, meraung seperti guntur, pergi ke kota abadi Suanyuan. Pada saat yang sama, kota abadi Suanyuan, puncak gunung suci Suanyuan, Menara Lingqiao. Dalam 10 tahun terakhir, Tan Yun telah menghabiskan 109.500 tahun. Selama periode ini, ia menghabiskan 40.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-6 ranah Kaisar Suci. Butuh 43.000 tahun untuk memasuki tahap ke-7 ranah Kaisar Suci. Sekarang masih retret. Di luar waktu, 1 tahun 3 bulan kemudian, Ye Wuji memimpin pasukan ke langit di atas kota abadi Suanyuan. Ketika dia menemukan bahwa tata letak di sekitar kota abadi Suanyuan persis sama dengan kota terbengkalai, ditambah formasi pertahanan kota abadi Suanyuan, yang juga memiliki 5 formasi, Ye Wuji sangat marah. Bajingan ini, bukankah itu akan menyerang selama lebih dari 10 tahun? Ye Wuji meraung lagi dan lagi. Sebagian besar dari 360 juta pasukan di belakangnya penuh dengan kata, sakit telur, di wajah mereka. Tapi tidak mungkin. Memikirkan kebencian saudara laki-laki dan cucunya, Ye Wuji menanggungnya. Apa yang kamu lakukan? Serang sama dengan. Ye Wuji meraung pada tentara. Tentara mulai menyerang lagi. Lebih dari 2 tahun kemudian, Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-8 ranah suci Kaisar. Dengan angin musim semi seperti senyum, dia terbang ke menara kota. Di seberang layar arai, dia memandang Ye Wuji dan berkata dengan sinis, saya belum melihat anak laki-laki saya selama lebih dari 10 tahun. Sekarang Anda, kakek Tan, saya tidak bisa mengenalinya. Kakek sangat senang melihatmu tumbuh dewasa. Kamu menyerang perlahan, kakek tidak akan bermain denganmu, haha. Tan Yun menyapu menara, kembali ke Gunung Suci Suanyuan melalui susunan transmisi, memasuki Menara Lingqiao lagi dan duduk bersila. Tan Yun meledakkan sebuah cahaya yang bagus di matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, Ye Wuji dan Cheng Qingtian, serang. Ketika kamu menghancurkan semua 10.000 naga di sini, kamu masih tidak dapat menemukanku. Pada saat itu, kamu akan menghancurkan 2 kota kami, dan Tan Yun akan mendapatkan 2 kota yang lebih besar. 2 tahun dan 2 bulan kemudian, kota abadi Suanyuan hancur dan kosong. Dalam 2 tahun ke depan, Ye Wuji dan Cheng Qingtian menerobos barisan besar, dan masih belum ada jejak Tan Yun, Suan Yuanru, dan lainnya. Sekarang hanya ada 3 susunan besar di utara, barat dan timur kota abadi Suanyuan. Mereka pasti ada di salah satu dari mereka dan semua terus menyerang. Dengan perintah Ye Wuji, 360 juta pasukan abadi mulai menyerang 10.000 barisan perlindungan kota naga di barat kota abadi Suanyuan. Saat ini, apakah Tan Yun dan yang lainnya berada di salah satu dari 3 parit? Ya, tentu saja. Pada saat ini, Tan Yun telah membiarkan semua orang dan tentara abadi memasuki barisan besar di timur kota yang ditinggalkan melalui susunan transmisi. Pada saat ini, di tanah tandus dalam barisan, 6,2 miliar orang abadi dan 1,6 miliar tentara abadi berbaris, menempati puluhan ribu mil. Ditanahi tepat di depan semua orang, Menara Lingqiao, setinggi ribuan kaki, berdiri tegak. Di aula utama di lantai pertama Lingqiao, Tan Yun, yang masih berada di tingkat ke-8 ranah suci Kaisar, berdiri di seberang Suan Yuanru, yang sekarang berada di tingkat ke-7 ranah Kaisar. Suan Yuanru khawatir dan berkata, Tan Yun, dalam lebih dari 7 tahun, 3 susunan besar akan rusak. Dalam waktu sesingkat itu,
Sulit bagiku untuk dipromosikan ke tingkat ke-8 ranah kaisar. Begitu susunan besar rusak, aku tidak bisa menjamin bahwa itu akan menjadi lawan Wu Ji. Selain itu, bagaimana dengan Cheng Qingtian, seorang raja kaisar kelas 1? Tidak ada keraguan bahwa situasi Tan Yun dan yang lainnya sangat buruk sekarang.